Bapak. Terima kasih Selamat banyak. Ya, menikmati. udah hadir 118 orang. Nanti mungkin sambil jalan aja kita tunggu kalau masih ada yang nyusul-nyusul lagi. Nah, senang sekali bisa ketemu kita di acara pelatihan pangan fermentasi udah seri yang kelima. Nah, kali ini kita akan belajar cara pembuatan kimchi dan resep olahan kimchi ala International Chef. Nanti kita ada Chef Maria juga, cuman belum join, mungkin masih di jalan. Nah, beruntung sekali malam ini kita ada rame nih pembicaranya. Ada 3 orang, ada Bu Fitri, mentor kita, nanti akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kimchi. Kemudian yang kedua ada Miss Hillary, tadi udah dijelasin Pak Sugeng juga. Kemudian nanti ada Chef Marian. Nah, sebagai pembuka, silakan Pak Sugeng untuk eh, sekilas tentang Yayasan Upakara. Si. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Bu Fitri, terima kasih. Hillary, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk memberikan insight buat kita semuanya. Di, eh, Kami sangat bersyukur sehingga malam ini kita bisa menjalankan pelatihan yang seri kelima, yaitu tentang pembuatan kimchi. Semoga semuanya ini memberi manfaat buat kita untuk selalu terus mengkampanyekan makanan-makanan sehat, makanan-makanan fermentasi, sehingga kita semuanya bisa menjadi sehat, sehingga pada gilirannya nanti kita seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dengan pola makan yang sehat. Nah, saya rasa secara resmi webinar ini saya buka. Selamat berwebinar, semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari acara ini. Selamat malam, silakan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Nah, untuk pembuka, kita pertama akan mendengarkan dari mentor kita, Ibu Fitri. Ibu Fitri ini seorang arsitek dan dia juga pegiat lingkungan hidup. Jadi ada punya bank sampah juga, terus aktif di lingkungan hidup buat ekoenzim, terus untuk makanan fermentasi juga Bu Fitri udah bikin macam-macam. Yang paling disuka itu antara lain tempe ubi. Mungkin kalau waktu itu ada yang pernah kumpul, tahu Bu Fitri ini juga apa, waktu itu idenya bikin tempe ubi dari ubi ungu, ubi kuning. Nah, kali ini Bu Fitri mau sharing kepada kita tentang pembuatan kimchi. Silakan Bu Fitri. Baik, Bu Jenny. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Malam ini kita belajar bersama ya buat kimchi. Mungkin Bapak Ibu semua pasti udah tahu apa itu kimchi. Kimchi itu sebenarnya cuman sayuran sawi putih yang diasinkan. Ini adalah makanan khas orang-orang Korea. Kimchi ini adalah makanan khas tradisional orang Korea ya, Pak, Bapak Ibu. Jadi berupa sayur sawi putih yang diasin, difermentasi dengan bumbu-bumbu seperti cabai, jahe yang ditambah dengan kecap, ikan, udang, dan kita di sini juga boleh menambahkan dengan macam-macam. Nah, kita mau mulai coba eh, untuk proses pembuatan kimchi ala Upakara ini ya sekarang. Nah, bahan-bahan pertama sebenarnya yang kita perlukan yang ada aja lah di lingkungan kita yang gampang. Nah, yang utama adalah sawi putih. Sawi putih ini adalah bahan utama kimchi ya, plus lobak yang bahan utamanya. Tapi boleh ditambahkan kalau mau tambah wortel, tambah kucai, daun bawang. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada cabai merah karena di sini eh, takut susah cari cabai bubuk untuk memerahkan si kimchi, kita boleh menggunakan cabai merah yang banyak di tempat kita. Bisa tambahannya bawang putih, jahe,
bawang bombay. Bumbu-bumbu yang lainnya saya menambahkan perasa seperti terasi. Di sini saya menggunakan terasi tempe. Kebetulan masih ada sisa terasi tempe yang saya buat, jadi saya menggunakan terasi tempe ya. Tapi Bapak Ibu boleh menggunakan jenis terasi apapun, yang penting sudah matang ya, jangan terasi mentah. Mau tambah udang kering juga boleh, udang kering yang dioseng-oseng. Nah, terus di sini kelihatan ya Bapak Ibu, di gambar ada kecap ikan, ada terasi, ada gula, ada garam, bubuk cabai, dan di mangkuk yang agak besar itu adalah tepung beras. Nah, buat apa tepung beras mungkin bingung ya Bapak Ibu ya. Saya di sini tepung beras itu akan dijadikan bubur yang fungsinya nantinya untuk perekat bumbu-bumbu ke si sayur sawi putihnya supaya si sawi ini meresap bumbu-bumbunya. Jadi butuh bahan perekatnya. Nah, untuk takaran ukurannya mungkin nanti Bapak Ibu di sini ada catatan ya, udah 2 kilogram sawi putih, 100 gram lobak, 100 gram wortel, 50 gram kucai, tepung beras. Nah, nanti Ibu Bapak bisa screenshot atau nanti kan dibagikan juga setelah Zoom ini ya. Saya nggak bacakan satu-satu sekarang. Nah, saya langsung ke langkah-langkah untuk membuat kimchi ya, mengolahnya gimana. Uh, Langkah pertama, ya next Bu. Nah, langkah pertama itu adalah persiapan sayurnya dulu ya, si sawi putih. Sawi putih ini dalam bonggol yang besar itu boleh dibelah jadi 2 bagian atau 4 bagian. Terserah kita sukanya bentuknya gimana. Tapi kalau saya lebih suka dipotong per lembar seperti yang foto ini. Jadi dibuat selembar-selembar layaknya kita memasak sawi asin. Saya memasak sayur sawi, tumis. Karena menurut saya kalau dipotong per lembar begini mencucinya lebih bersih. Lebih mudah juga dalam penggaraman. Dan saat setelah jadi kimchi juga memudahkan untuk memakannya. Tidak perlu dipotong-potong lagi. Mau dipotong lebih kecil pun boleh. Nah, si sawi sekarang harus dicuci bersih ya Ibu Bapak ya. Cuci bersih berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Terus kita harus tiriskan. Ditiris sampai kering. Nah, setelah kering, ini tahap berikutnya, sawi ini kita harus lumuri dengan garam. Next, Mbak olah. Nah, yang ini per lembarnya si sawi, kita berikan garam. Lumuri deh garamnya ke si sawi. Setelah itu, kita tumpuk sawinya di dalam baskom atau wadah apapun ya, yang sekali kita balik. Itu butuh 2-4 jam supaya sawinya nanti menjadi layu. Dan untuk mengurangi bakteri-bakteri yang ada di sawi. Nah, setelah 2-4 jam nanti kita lihat sawi kita ini udah layu belum, sudah kurang belum airnya. Bisa dites ya, tesnya yang paling gampang, paling mudah itu kita tekuk sawi ya. Nah, kalau tekukan kita masih bunyi pletek gitu, masih kaku, itu belum lemes, kita layukan lagi, tunggu lagi beberapa saat sampai layu. Nah, kalau udah selesai, udah merasa layunya cukup, kita tahap berikutnya adalah mencuci sawi itu. Sawi yang udah direndam dengan garam tadi, ini harus dicuci sampai bersih
untuk menghilangkan garam-garam yang tersisa di sayuran sawi. Nah, di tahap ini perlu Bapak Ibu ingat, air yang kita pakai untuk mencuci udah harus air yang layak minum ya. Air misalnya air yang hari-hari kita pakai tapi udah dimasak dulu. Setelah dingin buat mencuci, atau air yang biasa kita minum, air yang dari galonan atau air minum lainnya. Karena di tahap ini udah harus benar-benar bersih, karena nantinya si kimchi akan bisa kita makan, tidak perlu dimasak lagi. Jadi sayurnya mentah gitu loh yang kita makan. Jadi benar-benar kita harus menggunakan air yang mateng ya, air yang bersih, air layak minum lah. Nah, setelah kita cuci, tiriskan lagi supaya kering airnya. Nah, setelah itu kita sisihkan ya Bapak Ibu, kita mulai di tahap persiapan untuk bumbu-bumbu kimchi. Next, Mbak Ola. Mbak Ola boleh, nah di sini kita udah mulai siap-siap untuk membuat bumbu-bumbu kimchi ya. Pertama yang kita buat adalah bubur. Bubur yang tadi dari tepung beras atau tepung ketan, itu kita campurkan ke air yang udah kita sediakan, diaduk. Setelah tercampur, kita masak di atas api sampai benar-benar matang. Gimana coba untuk tahu matangnya atau belum si bubur? Kalau saya cukup dengan trik, kalau sudah meletup-letup ya. Jadi kalau si bubur udah meletup-meletup di atas kompor, itu tandanya udah mendidih, udah matang si bubur. Nah, setelah tahap pembuatan bubur kita dinginkan. Kita mulai bersiap-siap ke bumbu-bumbu lainnya. Nah, untuk bumbu-bumbunya, yang seperti tadi udah disebutkan, bumbu-bumbu seperti cabai merah yang besar tadi, perlu kita haluskan. Halusnya bisa di blender atau yang paling sederhana diulek atau apapun lah caranya. Yang penting harus halus ya. Nah, kalau cabai merah besar yang kita pakai, itu sebaiknya direbus dulu. Setelah direbus, baru kita haluskan. Bawang bombay, bawang putih, dan jahe juga kita haluskan ya. Boleh di blender, boleh diulek. Terus teman-temannya si bahan kimchi lain, seperti wortel, lobak, kucai, itu kita potong-potong. Potongannya sebesar seperti korek api ya, mungkin kalau gampangnya untuk mengumpamakan. Jadi potong kotak-kotak kecil seperti batang korek api. Nah, semua bahan-bahan potongan ini yang udah kita siapkan, itu udah siap kita campurkan ke bubur. Nah, di tahap berikutnya, di sini udah saya campurkan ya, bahan-bahan yang udah halus tadi, saya campurkan ke bubur. Nah, setelah tercampur, saya aduk. Nah, jangan lupa juga ya, memberikan di sini sedikit garam sama gula. Mungkin gula cukup seperti takaran saya 2-3 sendok. Ini cuman untuk membantu proses fermentasi ya gulanya, bukan untuk memaniskan atau memberi rasa apa. Karena kalau terlalu banyak gulanya akan terlalu asam kimchinya. Nah, setelah bumbu-bumbu tadi kita aduk, baru berikutnya saya masukkan lagi nih sayur-sayuran yang udah dipotong-potong. Nah, berikutnya lagi Mbak Ola.
Nih, sekarang bumbu yang tadi sudah saya aduk, kenapa ini ada hitam-hitam di bawah ya? Setelah saya aduk si bumbu-bumbu yang tadi udah jadi merah, saya masukkan potongan-potongan sayur yang hijau-hijau, wortel, dan lobak. Diaduk rata, setelah diaduk rata, nah di sini udah jadi nih bumbunya, siap untuk dilumuri ke sawi yang sudah layu tadi. Nah, berikutnya ya Mbak Ola. Nah, untuk tahap ini kita mulai melumuri sawi lembar per lembar ke bumbu yang tadi sudah dibuat. Boleh Bapak Ibu, kalau caranya saya melumuri terus menggulungnya satu persatu, baru disimpan di toples. Untuk menyimpan boleh pakai toples apa aja ya. Saya di sini menggunakan toples atau wadah plastik. Ada yang menggunakan wadah kaca, ada yang menggunakan seperti orang-orang Korea menggunakan guci ya. Nah, saya di sini cukup menggunakan plastik karena fermentasi di sini nggak lama, cuma 2 hari. Jadi nggak terlalu mempengaruhi eh, rasa ataupun fermentasinya. Nah, di sini kita mulai udah untuk menyimpan si sawi yang udah dibumbui. Nah, setelah selesai satu persatu lembaran sayur sawi putih ini kita beri bumbu, kita masukkan ke dalam box penyimpan. Ini siap difermentasi. Tapi ingat ya, setelah selesai harus ditekan supaya si sayur tadi tertumpuk rapat dan tidak terdapat udara di dalamnya, tidak menyimpan udara. Jadi kita tekan-tekan supaya padat. Nah, setelah itu kita tutup rapat. Tutup rapat, letakkan aja di suhu ruangan, di tempat ruang udara terbuka di dalam rumah kita, cukup 1 sampai 2 hari. Nah, setelah 2 hari, boleh deh kita coba. Kimchi kita udah mateng, udah jadi, udah siap untuk disantap. Atau mau diolah lagi dengan makanan-makanan lainnya. Nanti akan diteruskan sama Chef Maria, masakan-masakan yang lain yang bisa dipadukan dengan kimchi. Nah, cara membuat kimchinya sederhana banget. Sebenarnya kimchi ini bukan makanan biasa ya. Kimchi ini banyak sekali manfaatnya. Juga untuk kesehatan. Kita buka sesi tanya jawab. Sebenarnya udah ada beberapa yang tanya di chat juga dan sudah ada yang Ya, jawab juga langsung. Ada dari Miss Hillary udah jawab. Nah, ini kita buka 5 penanya ya jawab. Mau bertanya ke siapa? Ini kelihatannya belum ada yang raise hand ya. Kita lihat. Ya, dibuka 5 penanya kalau mau bertanya langsung. Bisa bertanya langsung. Atau nih yang udah ada beberapa yang bertanya di grup mungkin eh, yang belum dijawab. Apa mau saya tanya aja dari sini? iya boleh boleh Ah, ditunggu jawaban. Ditunggu pertanyaannya. oke. Ini Pak Eko tadi banyak bertanya juga Putus-putus. soal Mm-mm. masakan nih ya. Mungkin ditujukan. Pak Eko, mana Pak Eko? Bisa di unmute kalau mau langsung bertanya.
Pak Eko soalnya ada banyak bertanya soal masakan mana nih? Suka dia masak nih kayaknya. Kayaknya suka Suka ngumpul-ngumpul masak. soalnya banyak nanya soal masakan. Atau kalau nggak ini pertanyaannya agak mirip Iya, iya. Bu Sari dan Bu Jenny. Ini tanya Iya, dirangkum aja. ya dirangkum aja nih soalnya pertanyaannya mirip-mirip mengenai berapa Beneran. menit sebaiknya memasak ikan tadi sudah disebutkan chef juga ya. Terus bagaimana tipsnya kayak supaya tidak overcook itu matangnya caranya gimana? Mungkin perlu Hmm. dijelaskan Bang kali chef. Nah ini Bu Sari mau bertanya langsung silakan Bu Sari di unmute. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Iya. Menanyakan supaya tidak overcook itu, tapi Mm-mm. matangnya bagus seperti apa. Kemudian Oke. tadi ikan disimpannya di chiller ya, bukan di freezer. Iya, betul. Nah, pertanyaannya apa Bu? Ulang lagi tadi. Freezer apa chiller ya? Heeh. Nah, Nah, tadi kalau ikan di tuh ya. freezer. Oke, yang pertanyaan pertama tadi Eh, diulang lagi yang putus-putus. tadi ikannya supaya tidak overcook, caranya gimana? Tadi kan kalau overcook tadi katanya Mm-mm. pecah ya. Nah, itu kalau nggak overcook, biar ibu masih ada kerjaan, nggak sempat lihat gitu ya. Itu diatur temperatur apa masak apinya. Jadi kalau kalau di hotel kan kita ada langsung ada temperaturnya itu bisa dikontrol. Tapi kalau kita masak sama apa eh, apa nih stovel apa pan yang biasa kompor yang biasa atau api langsung itu kita kan steam ikan biasanya pakai di wadah dandang ya. Sebaiknya wadah dandang itu dibungkus untuk menghindari uap air yang akan turun ke bawah ikan. Satu. Yang kedua, ketika kita steam, kita maksimal ini 8 menit. Ikannya besar kayak mana? Rata-rata between 8 sampai 10. Nah, itu dicek. Yang berikut lagi, nggak sampai begitu lama matangnya, masaknya lama. Jadi, kalau waktunya terlalu lama, itu pasti ikannya soft dan hancur. Ketika kita angkat hancur. Dan tidak penggunaan airnya tidak banyak. Jadi Eh, waktu di steam itu yang diperlukan itu nggak ada air, kita butuh uap. Makanya kalau uap yang di tempat masak dandang tadi ditutup pakai kain, diikat, kemudian di steam. itu Mungkin itu aja. Terus yang kedua, tadinya ikan kenapa nggak disimpan di freezer? Ini saya jelasin dulu. Kalau ikan segar datang itu mau langsung diolah. Tetapi kita masih ngerjain yang lain, bikin yang lain. Misalkan pertama datang Bu, bersihin dulu sisiknya semua ikannya bersih. Udah itu masukin ke chiller. Kenapa di chiller itu udah ada temperaturnya dari 5 sampai turun below ke bawah. Dan itu bisa menjaga ikan tadi kesegarannya masih terjaga. Kenapa nggak simpan di freezer, Chef? Kalau mau simpan lama boleh di freezer, ya, boleh di freezer. Tapi ingat, bahan makanan yang sudah di freezer, kemudian ditarik out keluar, ya, terus dibiarin dia defrosting istilahnya, biarin air esnya sampai layu keluar, sampai ikannya nggak membeku lagi. Nah, langsung dimasak tapi masih ada sisa nih, saya butuh masaknya cuman contohnya ikannya ada potongannya ada 5 nih, tapi saya butuh 3 aja masaknya, sisa duanya saya masukin lagi ke uh, freezer. Ini praktis yang salah sebenarnya, kita menciptakan penyakit sih kalau mau dibilang. Jadi ikan tadi yang sudah di freezer kalau sudah dikeluar di towing keluar tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam. Kecuali ibu pisah-pisahin. Oh, 3 ekor ini satu kotak, 3 ekor ini satu kotak. Jadi ketika ambil 3. Kenapa saya bilang itu? Karena sifat bakteri itu multiply. Ya, dia itu cuma tidur sebentar di tempat dingin. Enak-enak dia tidur, dia keluar lagi. Tambah banyak dia. Terus kita masukin lagi. Berarti kita menambah bakteri itu di dalam ikan, terus kita masukin dia ke freezer lagi, tidur lagi. Terus kita keluarin, masak lagi. Banyaklah sudah tuh.
Jadi sebenarnya ini simple tapi harus diperhatikan karena ini tidak bagus untuk bahan makanan, itu tidak bagus. Sebaiknya kalau di freezer berapa lama sih harus penyimpanan? Maksimal 1 bulan pun bisa, ya. Tapi ada catatan, ikan dalam kondisi bersih, nggak ikan dalam kondisi ada perut, ada kotorannya. No, 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 nggak boleh. Jadi dalam kondisi bersih, terus sudah dipisahkan. Itu penyimpanan ikan. Atau kalau di pabrik-pabrik besar itu penyimpanan ikan bahkan pakai glazing, pakai air es, ya. Jadi itu hanya mempertahankan kesegaran ikan. Ya, terima kasih banyak. Demikian, ya. Tadi yang untuk masak ikannya tadi apinya sedang atau kecil ya Bu ya tadi? Kalau tadi itu kan steam, masaknya steam. Jadi apinya sedang aja, nggak usah terlalu besar banget, nggak usah kecil juga. Tapi kalau kita memang benar-benar mau ikannya very soft, itu masaknya dalam temperatur rendah, tapi dalam waktu yang lama. Jadi kalau kenapa di hotel itu ada barang, ih cuman cumi-cumi kok. Biasanya kalau masak tuh keras ya, seperti itu ya. Tapi di hotel kenapa kalau makan cumi-cumi kok soft banget? Itu ada teknik mengolahnya, tapi ada satu hal teknik cara memasaknya. Jadi bahan makanan itu akan lembut sekali ketika kita memasaknya dalam temperaturnya rendah dalam waktu yang lama. Ya, terima kasih banyak Iya, Bu Maria untuk penjelasannya. Terima kasih. sama-sama Ibu. Ini Ada Chef. lagi Bu Zen? Ya, Ada ini mungkin Pak Ekonya tadi nggak di udah nggak ada atau gimana, tapi kita jawab aja pertanyaannya kali Chef ya. Dia bertanya tentang ini Chef, chili flake-nya apakah bisa diganti dengan cabai merah kering dipotong dan apakah rasanya akan berbeda kalau misalnya untuk penggunaan chili flake. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Eko juga, Lolo Rosa itu apakah selada merah? Kemudian yang ketiga mengenai arak masaknya merek apa? Mungkin jawab Pak Ekonya nggak ada, mungkin di chefnya mana nih ya? Bentar. Malam chef, putus ya? Malam chef, kayaknya terputus. Atau mungkin sambil menunggu, eh ini juga ada Pak Hamcu nanyain soal penyimpan dengan ARS. Terus ada juga ini cara-cara masak, cuman kebetulan ini lagi agak terputus. Bu Jenny dengar nggak? Iya, dengar sekarang. Halo? Ya, maaf tadi terputus ya. Ah, ada telepon masuk ya. Iya. Gimana Bu Jen? Iya, ini, Pak itu tadi Pak Eko nanya mengenai apakah chili flake bisa diganti dengan cabai merah kering dipotong dan apakah rasanya akan berbeda. Oke. Nah, chili flake itu sebenarnya dari dry chili. Jadi chili yang dikering itu disebut eh, chili flakes. Ya, Oke. cuman istilahnya aja. Sama Bisa aja maksudnya dipakai. ya, bisa ya. Iya, ya. Terus Lolo Rosa apakah selada merah, Chef? Dia tanya. Iya. Loro rosa itu ya benar selada merah. Hmm. Dia satu kategori lettuce juga, tapi dia modelnya kalau kita beli itu dia hijau-hijau kemerah-merahan. Oh, oke. Seperti itu. Nah, ini dia tanya juga kalau untuk arak masak, rekomennya merek apa? Pak Eko tanya. Ah, kalau kalau untuk arak masak sebaiknya yang brandnya dari eh, Jepang. Tapi kalau Indonesian punya saya belum terlalu pakai Indonesia. Teman saya nggak bisa sebut brand di sini karena nanti ada aturannya. Jadi sebaiknya pemilihan nanti saya akan teks aja pemilihan apa arak itu eh, dilihat dari em, berapa kadar apa namanya eh, penyulingannya.
Jadi dia itu ditaruh sedikit tapi dia bisa berapi, bisa di atas 60%. Itu yang bagus. Hmm, baik, Chef. Nah, ini tadi Mm-mm. menyangkut soal penyimpanan dengan air es, Pak Hamcu nanya, maksudnya Mm. penyimpanan dengan air es bagaimana gitu. Ah, itu untuk pabrik-pabrik besar, biasa penyimpanan ikan-ikan yang akan diekspor atau import dengan sistem chilling. Jadi ikannya dimasukin di dalam kotak, kotak seperti membuat es batu, dimasukin kemudian dimasukin air, airnya dibekukan menjadi es, Jadi langsung. kemudian disimpan. Ya, itu yang sistem penyimpanan menggunakan air es. Sebenarnya menggunakan es batu sih, tapi istilahnya sealing, cuman eh, ya menggunakan air. Oh, oke, terus kemudian dibekukan ya. Mm-mm. Nah, ini ada juga yang tanya eh, mengenai kalau Ibu Lia tanya kalau di restoran kenapa udangnya bisa kenyal ya, gimana cara masaknya? Nah, mungkin ini masak udang di Patricknya aja. Jadi udang sebenarnya ya itu. Dari kalau kita mau bilang udang kenyal itu sebenarnya pertama adalah bahan tersebut masih baru. Terus perlakuan kita ketika mengolah dia, tekniknya. Kalaupun direbus, ada yang mau tidak boleh terlalu lama. Kalau digoreng itu juga ada tekniknya, temperatur daripada minyak itu harus maksimal paling enggak sudah di 80. Terus untuk yang stew atau yang sote eh, udang itu sebaiknya wajannya panas betul, kemudian apinya diturunkan, kemudian disote secara perlahan. Itu akan menghasilkan udang yang lembut. Jadi benar-benar tekniknya itu diperhatikan banget, nggak boleh kelamaan dan suhunya harus pas gitu ya, Chef ya. Ya, karena gini, kalau api itu sangat mempengaruhi. Kenapa orang di seluruh dunia menyukai Chinese cuisine, makanan Chinese? Karena satu-satunya kalau teknik mengolah dengan menggunakan perapian adalah Chinese. Ya, jadi itu sangat-sangat naik turun api besar kecilnya itu sangat mempengaruhi pengolahan makanan itu. Nah, ini juga mungkin nyambung sama pertanyaannya Pak Samsir mengenai cumi. Dia Hmm. tanya apakah empuk karena direndam jus nanas. Nah, mungkin tadi, Ah, ya, gini. Jadi kalau cumi-cumi itu kan sebenarnya ada orang yang menterit cumi-cumi itu dengan menggunakan nanas, menggunakan bahan pelembut, menggunakan eh, apa apa namanya bahan-bahan yang bisa mengampukan eh, cumi-cumi tersebut. Tetapi sebenarnya di hotel itu nggak ada yang penambahan bahan seperti pelembut-pelembut gitu, nggak ada. Jadi kita itu sebenarnya mainnya di teknik. Jadi oh, ya kalau di steam itu saya sudah bilang istilahnya di hotel itu suvi. Suvi itu adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan temperatur yang sangat rendah 60 itu dalam waktu berjam-jam 2 atau 3 jam hmm, sehingga dia lembut. Tetapi ini saya buka rahasia aja. Kalau mau bikin yang lembut nih, tentunya ibu-ibu mau tumis cabai hijau nih, cumi-cumi cabai hijau kok yang halus lembut. Saya kasih tahu nih. Panaskan minyak, dicatat. Banyakkan minyak agak banyak kayak menggoreng. Kemudian biarkan minyak itu panas. Cumi-cumi yang sudah dipotong-potong itu, ketika minyaknya panas, masukin, angkat langsung dalam posisi 1 atau 2 menit aja. Diangkat, sudah langsung digunakan untuk disote. Maksimal dia lembut, sangat lembut. Itu ya tips rahasianya. oh, makasih banyak. Jadi kalau untuk seafood rata-rata kayak gitu ya, Chef ya, berarti harus panas Ya, sebentar gitu ya. ya, itu yang untuk disote dan eh, dia akan sotenya tuh kalau mau bikin biar cepet, kalau memang benar-benar panas dia harus goyangnya harus cepet, hitungan nggak sampai 5-6 menit tapi matang dia. Jadi itu minyaknya benar-benar panas, dicelup terus diangkat langsung disote. Wah,
Makasih banget tipsnya, Chef. Ini Bu Winda udah raise hand. Silakan Bu Winda kalau mau bertanya di unmute, Bu. Halo, selamat malam Bu Jenny, selamat malam Chef Maria. Halo, Bu Selamat Winda. malam Ibu. Sorry, saya mau tanya sesuatu mungkin yang nggak ada hubungannya dengan kimchi saat ini ya. Tapi saya Ya, tuh penasaran, Chef, kalau makan udang di mm-mm, restoran, mm-mm, terakhir, maksud saya zaman dulu udang yang saya tahu dengan zaman sekarang punya udang gitu, itu mm-mm. teksturnya berbeda, Chef. Iya, Cuman dulu kita kalau masak udang secara ya umum lah ya gitu tuh hasil mm, daging udangnya tuh putih setelah dimasak gitu. mm-mm. Nah, yang zaman Nah, sekarang benar. restoran udangnya itu bening. Umumnya warnanya lebih Ya, bening dan teksturnya itu memang beda dengan udang yang kita masak sampai seperti jadi putih. Nah, ini penasaran jadi pingin nanya chef, sebenarnya apa oke. dilakukan eh, Mm-mm, cara pengolahannya atau cara mereka prepare-nya sehingga udang itu bisa seperti itu teksturnya. Bening, eh, mm-mm. empuk-empuk, kenyal, tapi mm, beda banget gitu. Pokoknya dengan udang yang kita masak secara biasa gitu. Oke, jadi gini Bu, sebenarnya ini kalau udang-udang yang di hotel itu kan pemilihannya kan tergantung nih udangnya apa, ada jenis-jenisnya. Nah, sebaiknya udang yang dipakai itu udang-udang fresh, udang-udang yang segar, Mm-mm. udang-udang yang apa, yang memang kualitinya bagus ya. Tapi Ya. ada perubahan warna ini. Kalau saya sih lebih ke bahan pengawet ya. Ada Hmm. beberapa bahan yang yang datang karena gini, proses proses bahan makanan itu tiba, ada jenis udang yang frozen, ada yang tidak, ada yang segar, ada yang frozen. Nah, Ya. frozen ini adalah udang-udang yang akan dipakai dalam jumlah banyak, suatu masakan dalam jumlah banyak, yang nggak bisa disimpan 1, 2, 3 hari itu. Nggak bisa. Hmm. Ini yang kita siapin yang nanti kalau ada event banyak, itu kita pakai yang frozen. Nah, yang dari pembuatannya itu, saya tidak melihat langsung bahan pengawet apa yang dimasukin. Tapi ketika kita mencuci bahan udang itu, kita akan melihat busa-busa itu. Itu bisa Hmm. kita tahu bahwa itu ada bahan pengawet. Tapi bahan Hmm. pengawetnya aman untuk Oh. apa? Untuk makanan aman. Em, terus gimana sih kenapa teksturnya seperti itu? Tadi saya bilang sebenarnya di dapur itu nggak ada bahan pelembut atau apa. Pemainnya cuma di api doang. Sama kalau di hotel itu kan kita punya yang namanya wok, Hmm. panci, itu memasak menggunakan api yang dengan tekanan tinggi. Itu sangat mempengaruhi, beda kalau kita masak dengan api yang kecil dan tekniknya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi. Oke. Chef, Iya. kalau di hotel tadi kan chef bilang kadang memakai udang segar dan kadang memakai udang Mm-mm. frozen. Nah, apakah ada perbedaan hasil masakannya ketika memakai udang fresh sama udang yang frozen? Pasti, pasti ada bedanya, Bu. Karena Beda di kalau rasa? yang ya, eh, kalau rasa sih tinggal kita adjust mainkan, tapi Iya. rasa dari bahan itu pasti akan berbeda. Karena kalau Tekstur? yang segar itu udangnya rasanya agak manis, Ya. ya. Tapi kalau eh, yang di frozen kita makan dia udah agak hambar, rasanya Mhm. udah kayak em, kayak kita makan gabus atau apa itu kayak kayak Ya. gitu kayak Ya. misalnya itu yang di frozen. Jadi beda karena penyimpanan di freezer itu sudah mengurangi rasa dari udang tersebut. Karena freezer itu kan sebenarnya air yang dibekukan Ya. seperti itu. Jadi ketika kita di frostnya itu dia dengan sendirinya rasa yang di situ tuh akan sudah tercampur dengan air.
Iya. Gitu ya, Bu. Ya, karena saya berasal dari daerah Kalimantan Barat kan Pontianak. Mm-mm. Jadi dengan makanan seafood itu kita sudah sangat terbiasa Mm-mm. gitu. Jadi Iya, eh, makanya saya suka merasa aneh gitu dengan udang zaman sekarang gitu. Dan memang saya iya, merasa bahwa itu adalah udang frozen yang mungkin ketika mereka mau frozen itu ada treatment tertentu yang mm-mm. dilakukannya. Dan Iya, seperti tadi kata Chef bilang, makanan yang sudah di frozen kan eh, secara rasa nanti akan berbeda. Itu mm-mm. saya juga sangat merasakannya gitu. Kalau makanan di frozen ketika kita mau masak kan mau nggak mau kita harus tunggu sampai dia mencair esnya. Betul. Nah, ketika mencair itu rasanya sari-sari makanannya juga sudah ikut keluar gitu Iya, sehingga iya, betul, sangat berkurang taste Bet- dari si betul, makanannya betul, itu. betul. Jadi yang paling penting Bu, kalau kita beli barang bahan makanan yang frozen item, kita cek dulu nih. Yang pertama, company-nya itu eh, bisa dipercaya nggak? Nah, Bagus ya. Brandnya udah ketahuan, bisa dipercaya di masyarakat. Yang kedua, eh, produksinya, date expirednya harus dilihat. Dan kita lihat dulu kemasan yang ada di situ. Apakah penggunaan tinta pencetakan itu bisa merambat ke bahan makanan enggak? ya. Plastik yang digunakan itu benar apa enggak? Jadi kita peka sama yang pembelanjaan dengan menggunakan yang yang frozen item. Karena eh, setiap bahan makanan yang sudah beredar di market atau dimanapun itu pastinya sudah mempunyai izin license. Tetapi tetap kita aware, care, apapun kita beli kita harus lihat date production sama date expired yang paling utama. Kemudian lihatlah tanda-tanda bahan makanan ini masih bisa dikonsumsi atau ini biasanya ya, saya kasih tahu tips nih kalau pergi belanja. Kalau ketika ada diskon yang tiba-tiba harganya tuh turun sekali jauh, coba perhatikan date and label berapa minggu lagi dia akan expired dan tidak terjual. Mhm. Itu Ya, untuk bahan makanan. Jadi kita harus aware, harus tahu. Oh, kenapa ya? Ini sosisnya turun harganya. Tadinya 50.000, sekarang tinggal 35.000 ya. Harus dipertanyakan itu date and labelnya. Oh, udah mau habis expired nih. Mau dijual daripada nggak laku kan? ya, Seperti itu. ya, Chef. Terima kasih banyak untuk ini tipsnya. Cuman Hmm, tadi Chef kan bilang kalau mau beli frozen kita perlu tahu juga maksudnya reputasi dari perusahaannya itu iya, ya. Nah, iya, kita sebagai orang awam yang cuman maksudnya beli juga dalam iya, jumlah kecil itu nggak tahu. sering sering tidak tahu. Jadi hanya apa yang ada misalnya di supermarket kalau frozen kan itu Iya, yang kita betul betul. beli. Saya Nah, pernah perhatikan chef itu beli frozen ikan bandeng cabut duri mm-mm, dan pernah beli beberapa kali itu dapatnya enak. Tapi kemudian saya juga perhatikan ketika membeli di dalam kemasannya itu di dalam plastiknya itu kalau misalnya ada kayak es kelihatan seperti ada esnya juga. Namun kalau warnanya sudah tidak putih, dalam arti ada kecoklatan, berarti kan dugaan saya nih ya, nggak tahu benar nggak. Dugaan saya adalah mungkin ikan itu di dalam perjalanannya sempat sudah defrost sebentar sehingga ya, cairannya keluar, baru kemudian ya, ketika masuk di freezernya supermarket, di freeze lagi sehingga ya, eh, keluar betul. seperti ada cairan yang lebih coklat, tidak tidak putih. Apakah benar itu dugaan saya? Jadi gini, makanya kalau di Indonesia ini sistem tracking foodnya itu masih akan saya katakan tracking foodnya itu belum ada yang mengikat satu sistem. Artinya gini, suatu proses industri makanan ketika di drop ke market itu yang penting bisa keangkut dibawa ke market.
Sedangkan safety dari makanan itu kadang diabaikan. Ada perusahaan yang punya step-step tertentu, punya cara tertentu. Tapi ada yang namanya juga berdagang ya, usaha ya. Ada yang mengedrop bahan makanan ini tidak pada track yang benar. Artinya gini, contohnya eh, ini produk ikan, dia harus mendistribusikan ke swalayan seperti itu ya. Dalam perjalanan dia tidak menggunakan box dingin, mobil dingin, tetapi dia mengedropnya hanya menaruh beberapa es atau apa ditumpuk dalam kotak itu, kemudian di drop. Itu sangat mempengaruhi ikan Betul. itu kalau kesegarannya udah nggak terjaga aja, udah udah nggak bisa ini lagi. Nanti di frost lagi dia akan berubah karena ikan lain tadi tuh dari mentah. Ya. Itu kan masih ada Walaupun, darahnya, masih iya. Dia akan sorry, kelihatan coklat, hitam-hitam. Terus kalau ikan harus harus jadi saya lebih menganjurkan itu kalau kita beli mendingan beli ikan fresh atau beli bahan makanan fresh. Kalau untuk kebutuhan besar kayak industri hotel dan jumlah banyak, mereka juga punya track. Jadi kita tuh setiap bahan makanan kita punya kerjasama sama perusahaan itu punya peraturan. Jadi hmm, kita yang pertama adalah menjaga safety-nya orang yang makan. Jadi hmm, itu yang diutamakan, bukan yang dijual dulu. Yang jual proses marketnya pasti mereka dapat juga untuk apa revenue hotel. Tapi yang paling penting banget itu adalah eh, si bahan makanan ini. Kalau saya biasanya kalau terima, kalau ini nggak bagus saya pulangin. Diomel-omelin suppliernya. Wah Bu, itu kami udah bawa. Saya nggak mau tahu. Ibu mau bayar orang nyawa orang apa enggak? Ya, saya cuma jawab begitu aja. Silakan. Next time datang bawa yang benar gitu. Jadi hmm. nggak ada kompromi lagi kalau soal makanan gitu. Ya. Gitu Bu. Ya, Mak. Makanya tidak gampang ya untuk jadi supplier hotel ya, Bu. Ya, jadi supplier hotel. Apalagi kalau di Indonesia nih masih slow ya. Mungkin di Jakarta sudah ada aturan separuhnya, tapi di beberapa daerah orang belum mengerti tentang namanya hygiene, safety food. Itu makanya belum ada yang mengatur itu kalau di Dubai itu strict banget, Bu. Sampai Hmm, orang yang bawa driver itu dipakein cover rambutnya. Kukunya hmm, harus bersih. hmm, Performance grooming standarnya harus ada. Kalau enggak hmm. akan bisa masuk dibawa ke hotel. Kedua Oh, itu yang pertama itu bahan makanannya. hmm, Kedua personal yang bawa itu. Terus ada surat-suratnya. Jadi hmm. nggak semudah yang di sini. Kalau di sini mah udah bawa aja dari nelayan sana langsung turun aja langsung ke situ. Iya kan? Kontrolnya masih Ya, kurang ya, ya. Chef. Nggak Oke. ada proses seperti itu. Tapi kalau di itu tugasnya dari apa? Yang terima barang, dia harus benar-benar ngecek. Jangan lihat kuantitinya, saya butuh ini, saya butuh cak 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 udah nggak. Kalau saya turun itu saya langsung bilang ini saya nggak mau terima, kamu tahu nggak ini rusak, balikin. Mau dia di order jumlahnya banyak saya suruh balikin. Karena kalau kita nggak tegas dari nol itu bakal kebiasaan Hmm, gitu. ya, ya. Gitu ya Bu ya. Jadi Kan Ya. pilih bahan yang paling penting itu ada memilih bahan makanan. Yang paling mantap. utama adalah melihat expiry date-nya. Produk itu banyak sudah istilahnya sudah dikenal perusahaannya. Terus izinnya bagaimana bisa ada tertera semua di situ. Kalau feeling kita ragu, sebaiknya jangan. Ya, Gitu. baik. Makasih, Chef. Bu Ina, mungkin ini Terima kan kasih. jam. Makasih, Bu Ina, pertanyaannya ini udah jam Ya, 9. Mungkin kita jawab pertanyaan yang ada aja ya. Ini ada yang nanya kepada Bu Fitri mengenai pembuatan untuk terasi. Ini Pak Eko nanya, terasi udang beli di mana? Terasi tempe atau udang di rekomen merek apa? Mungkin kalau mengenai merek ini ya nanti bisa dicat aja atau karena kan prefer mau pakai yang apa. Nah, cuman kalau misalnya diganti sama ebi kering gimana nih Bu Fitri? Boleh, 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 Bu.
Mau pakai ebi kering juga boleh, tapi ebinya harus diproses dulu ya. Biasanya ebi dicuci bersih, dihaluskan terus dioseng. Dioseng supaya kadar airnya hilang. Jadi udah mateng ebinya. Nah, ini Jadi jadi ebi itu bisa dipakai buat campuran ke bumbunya. penting matang ya Bu. Jadi itu kan biasanya kan masih kering, mesti belum diproses ya. Jadi biasanya Mm-mm. proses matang dulu. Nah ini juga Bu Tari juga tanya, selain cabai besar, yang lainnya nggak direbus ya? Mungkin kalau untuk teknik cara pembuatannya, nanti kan kita akan share cara-caranya ya Bu. Karena ada juga yang nanya tepung berasnya 15 gram atau 150 gram untuk 500 mili. Itu lima, nanti bisa dibaca detailnya kali Bu ya di... Mm-mm. Tertulis di sana 15 gram betul Bu, karena bukan 150 gram ya. Kalau 150 gram itu jadi mengental buburnya. Ini 15 gram itu sekitar 2 sendok, 2 sendok kan. Karena buburnya cair aja. Jadi kayak tajin ya kalau di bahasa sehari-hari. Bukan bubur tajin jadinya. Jadi tidak mengental seperti bubur yang biasa. Oke, Bu. Betul tuh 15 gram bukan 150 gram jadi. Itu tadi pertanyaan Bolina, mungkin untuk apa udah jelas ya Bolina ya. Bolinanya masih ada, masih join apa enggak ini? Nah, kemudian ada juga yang pertanyaan mengenai apakah kimchi probiotik, makanan fermentasi, bisa jawab Mimis. Sebenarnya sih kalau udah kimchi Ya. probiotik sudah jelas probiotik, tapi mungkin pertanyaan lanjutannya apakah semua makanan fermentasi itu pasti probiotik? Mungkin Miss Hillary bisa jawab Miss pertanyaan dari Bu Emilia. Em, Maaf ya saya off cam. Iya sih, kalau makanan fermentasi itu rata-rata pasti mengandung probiotik karena dia pasti ada bakteri bagusnya. Contohnya seperti tempe juga ada atau sauerkraut, yogurt itu semua hasil fermentasi yang ada probiotik. Oke, makasih. Nah, ini ada juga pertanyaannya mengenai ini Miss bahan yang tadi materi yang udah di-share. Pertanyaannya apakah kimchi segar dan kimchi fermentasi maksudnya bedanya apa ya? Kan tadi ada di slide tuh yang tabel antara kimchi segar dan kimchi fermentasi. Jadi tadi ada yang nanya maksudnya kimchi segar itu apakah sawi putih yang belum difermentasi atau gimana gitu mungkin maksudnya ya. Iya, soy putih yang belum difermentasi. Jadi eh ada orang Korea yang makan kimchi itu yang langsung segar, jadi sudah dibumbuin, nggak ditunggu proses fermentasi, langsung dikonsumsi aja. Itu saya lupa bahasa Koreanya apa, tapi bisa gitu dimakan seperti itu. Tapi karena belum dilewati proses fermentasi, makanya dia belum ada probiotik. Oh, kasih. Jadi belum lewat, maksudnya belum diinapin gitu ya. Jadi belum lewati Iya, proses. belum digenapin. Jadi dibumbuin, terus langsung dimakan, dikonsumsi gitu. Oh, oke, makasih Miss. Iya. Nah ini Chef, balik lagi nanya soal nasi goreng nih. Ada beberapa pertanyaan. Jadi berasnya itu yang dipakai sebaiknya beras apa gitu kan? Ada jenis beras pera atau memang nasi kemarin aja nggak masalah atau gimana gitu. Sebenarnya Chef, silakan kalau Chef. mau bikin nasi goreng ya eh, cari beras yang modelnya bentuknya panjang-panjang ya. Cuman biasanya itu di India Rice, tapi kalau di Indonesia bisa juga kita pakai beras ya, yang punya kita di rumah itu bisa. Tapi yang paling penting Bu Jen itu adalah cara memasak nasi. Nasi itu nggak boleh lembek. Tapi kalau yang nanya apa nasinya setengah matang aja jangan. Nasinya harus matang kalau buat nasi goreng Iya, karena tadi ada yang nanti ketus makannya kalau mentah ya. Jadi teknik masak nasinya, kemudian nasi ini diangin-anginin dulu di sampai kering. Kalau bagus itu yang nasi yang dimasak besok paginya baru dipakai untuk nasi Hmm, goreng.
Contoh nasi-nasi kemarin Iya, gitu. jadi Jika eh, adanya. pemilihan beras itu nggak jadi masalah sebenarnya. Oke. Mm. Terima kasih, Chef. Iya. Ini kayaknya udah hampir semua ini ya. Oh, ini ada yang bertanya tentang mungkin Miss Hillary nih yang jawab nih. Ada yang mau di reminder lagi untuk dijelasin tentang probiotik, prebiotik. Satunya lagi mungkin maksudnya postbiotik ya, Bu Wisya. Ini namanya. Sebagai penutup nih kayak pertanyaan terakhir, yang lain sih udah pada dijawab ya. Pertanyaan terakhir ya hari ini ya. Heeh. Silakan Miss Hillary mungkin sebagai penutup tentang reminder probiotik, prebiotik, dan postbiotik. Ini Silakan. Pak Sugeng sih yang paling ahlinya. Tapi saya eh, saya tahu dikit. Jadi probiotik itu ya seperti yang kita bilang di kimchi yang bakteri baik ya. Sedangkan prebiotik itu sayuran yang dikonsumsi yang bisa dijadikan makanan em, oleh bakteri di usus kita. Probiotik itu asupan bakteri ekstra, jadi bakterinya eksternal. Sedangkan prebiotik itu Ambil makanan panggil, kau yang minta diambil. um, makanan untuk bakteri di usus kita gitu. Bedanya. Mungkin apa ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Sugeng? Gimana, Pak? Ya, Ini nanti udah yang jam 9 lewat postbiotik 11. itu, Ya, tadi postbiotik biar ya, Pak Sugeng itu Malam itu Pak Sugeng. pencernaan udah jawab. pencernaan kita yang terakhir tuh. Jadi Iya, sebetulnya pertanyaan terakhir, Pak. usus itu kan terdiri dari beberapa segmen itu. Ada beberapa kompartemen sebetulnya. Nah itu masing-masing kompartemen eh, kondisinya sangat berbeda-beda. Jadi misalnya pH-nya juga berbeda itu dan seterusnya sehingga memungkinkan mikroorganisme yang tumbuh di situ juga sangat berbeda-beda. Jadi misalnya dari bagian atas dulu ya dengan bagian tengah dan bagian paling bawah itu jenisnya berbeda. Nah pencernaan yang paling akhir itu yang pencernaan yang paling akhir itu nanti dia akan menghasilkan asam lemak rantai pendek. Nah, itulah yang kita sebut postbiotik itu. Biasanya itu diperoleh dari pencernaan sisa-sisa dari beberapa kompartemen yang sebelumnya, termasuk juga sel-sel bakteri mati. Jadi kan bakteri itu kalau turun ke bawah, bagian bawah karena kondisinya berbeda dengan kondisi pertumbuhan yang optimal buat dia. Nah, itu dia menjadi mati itu. Mati kemudian dicerna oleh bakteri berikutnya. Dicerna menjadi postbiotik itu salah satunya asam lemak rantai pendek yang sangat berguna bagi kesehatan kita. Itu kira-kira gitu ya Hillary ya. Iya, benar. Dan juga Ya, postbiotik juga termasuk itu kan Pak ya. Bakteri usus kita yang juga sudah mati. ya, ya Udah mati masuk. Iya. dicerna oleh bakteri berikutnya. Hmm. Ya, ya. Itu biasanya nanti dia dicerna menjadi asam-asam lemak rantai pendek. Itu Iya. sangat-sangat berguna bagi kesehatan kita. Itu. Ada lagi? Lagi yang mau bertanya, ya kalau sudah jam 9 lewat 13, Udah pada ngantuk. udah pada ngantuk belum ini? Tolong lebih dijelaskan lagi Pak yang probiotik sama prebiotik tadi masih agak kurang nangkep saya. Nah, seperti tadi disinggung oleh Hillary bahwa prebiotik itu adalah makanan untuk eh, mikroorganisme yang ada di usus kita, ya kan? Makanannya itu jadi sayur-sayur dan sebagainya itu. Nah, probiotik adalah mikroorganisme yang ada di usus kita. Nah, kemudian postbiotik seperti tadi, sebetulnya usus kita itu terdiri dari beberapa kompartemen, tapi kompartemennya ini bukan seperti kamar-kamar ada dindingnya gitu, enggak ya. Cuman cuman mungkin jarak sekian senti itu kondisinya berbeda-beda sehingga memungkinkan mikroorganisme yang tumbuh di tiap uh, kompartemen tanda petik tadi itu ya itu juga berbeda-beda juga. Nah biasanya karena berbeda itu biasanya kalau dia kebawa oleh oleh apa gerakan peristaltik usus kita ada gerakan peristaltik kan jalan terus kan itu makanannya
Ya, dia kebawa kedorong ke situ karena kondisinya berbeda yang tidak memungkinkan dia tumbuh, kemudian dia mati. Nah, mati kemudian dicerna oleh bakteri yang ada di situ, yang cocok dengan kondisi kondisi di mana dia berada kompartemen berikutnya itu. Nah, biasanya itu seperti kita ketahui kan sebetulnya sel bakteri itu kan kaya protein, ya kan, ada proteinnya, ada lemaknya, sebetulnya nilai gizinya kan tinggi sekali itu. Tuh, nah itu dicerna sama dia. Nah, biasanya itu hasilnya nanti adalah senyawa-senyawa yang sangat kita perlukan, sangat berguna untuk kesehatan. Di antaranya adalah asam lemak rantai pendek. Jadi asam lemak itu seperti kita ketahui misalnya dari minyak ya, minyak itu minyak sawit, minyak kelapa dan sebagainya itu rantainya kalau minyak kelapa itu rantai atom karbonnya itu sekitar 10. Tapi kalau kelapa sawit, beberapa jenis minyak lainnya itu antara 16, 17, 18, 19, 20. Nah, yang postbiotik ini lebih pendek dari 10 gitu. Mungkin 3, mungkin 4 gitu. Itu kira-kira. Jelas, Bu ya? Ya, makasih Pak Sugeng. Ya, prebiotik makanan yang kita makan, betul ya, Bu Wisya. Jadi sebaiknya kita supaya usus kita mikroorganisme yang ada di usus kita itu bisa hidup dengan baik, maka makanan kita juga harus menyediakan makanan untuk dia juga gitu. Itulah yang disebut prebiotik. Tuh. Jelas Bu Wisya ya? Bu Wisya. Saya rasa ya, jelas. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang bertanya-tanya juga sih di chat sih Pak, gimana nih? Udah jam 9:17 Kita masih foto pada dulu kali ya, kita foto status dulu. Ya, gimana? Oh, itu Pak iya Sugeng, belum foto Pak nih. Sugeng, Siapa yang terima kasih jawabannya. Mengerti sekarang saya. Oke ya. Kemarin Baik. bingung itu istilah 3 mumet di kepala gimana Enggak sih, caranya. betul ya. Iya, terima kasih Pak Ya, Sugeng. ya. Iya. Ya tadi udah Kita 140-an kita belum foto nih. Keasikan nanya-nanya sekarang udah 115 mungkin bisa di open semuanya. Nah, Bu Jenny bisa Mbak, foto ya? Mbak Ola bisa foto nggak Mbak Ola? Ini saya nggak bisa screenshot nih. Mbak Ola udah on lagi belum? Mbak Ola, Iya. Bisa, bisa. mumpung Mbak Ola saya minta tolong, mumpung ada Chef Maria Bisa, nih. Ibu. ya nih. Malam Pak Sugeng tadi masuk langsung. Iya. Soalnya OTW tadi cepet-cepet. Mbak Ola tolong aba-aba ya kalau foto. Ya, silakan pasang kamera semua di foto. Bu Limei belum buka, Ibu Linda, Bu Lucy, Bu Juniati, Bu Widya, Bu Maria Sundari, Bu Lilianti, Bu Wisya belum di open cam nih Bu. Ini layar pertama ya. Bola nanti tolong di aba-aba ya. Sarangnya. Iya, namanya Korea nih. Enggak, Males udah, itu. udah ketularan gaya Korea nih. Mana ini aba-abanya? 3, 2, 1. Dua. Bentar. Senyum. Tinggal aja deh. Pak Sugeng senyum. Iya, sampai garing ini dari tadi. Ini udah layar keberapa Dari Mbak Ola? tadi. Ini Aku baru nggak buka pertama, Ibu. Jauh kamera. terus ya. 3, 2, 1.
Lagi Yang 5 dewasa. kali ya. Ya, Ya, 3, Catat, catat. 2, 1. Romeo. Lagi. Bentar. Ya nggak buka kamera nggak bisa. 3, 2, 1. Satu kali lagi ya. Kamu Oke. tesnya terus foto. 2, 1. Oke, Ibu sudah. Ya, ya, makasih, terima Mola. kasih. Oke, makasih semua. Terima kasih. Bu Terima Nadia, kasih kami. Bu Ini Pak Lutfi, Bu Fitri, Sugeng, Pak ini Sugeng, terima dan kasih. semuanya. Hilary, Selamat Terima kasih Maria, malam. Sugeng. selamat malam semuanya. Terima kasih Terima Hilary, kasih Pelajaran semua. Bapak Selamat semuanya. malam. Ya, Nanti dicoba ya masakannya, dicoba. Maria, Di-share kalau di grup loh. ya, Kalau udah jadi di-share di grup. Saya kasih nilai dulu nih. ya nanti ada nilai. Nasi gorengnya nanti di-share di grup ya. Siapa yang juaranya? sorry, bahannya itu loh, Betul. bikin minggu. Nanti kita kasih hadiah dari Upakara nanti. Yang Kimchi kan juara lama 1, 2, 3. matangnya. Kenapa, Bu? Kimchi kan lama matangnya. Ya, nggak apa-apa. Kita sabar Kalau menunggu. sembunyinya enaknya kimchi yang berapa lama ya? Itu kalau kimchi itu yang bagus tuh 2 bulan udah bagus tuh 2 bulan sampai 6 bulan itu penyimpanan kimchi yang bagus. Tapi bagus tidaknya suatu bahan itu tergantung ketika kita membuka dan menggunakannya serta menyimpannya. Iya, betul. Cara menyimpan yang baik ya. Iya, Betul. betul. Ya, nanti kalau itu kan Kalau umurnya ya terkontaminasi. 2 bulan, 3 bulan, 4 sampai 6 bulan itu sudah Kenapa? termasuk 2 bagus. bulan lagi, Pak. Tapi kalau mau makan langsung kan juga bisa ya Pak ya, Pak Sugeng ya. Iya. Kalau nggak tahan lagi kan langsung mau nyoba itu. Eh, co- Tapi coba, kata Hillary 3 bulan bagusnya, Bu. Mari. Iya, 3 bulan ya, sampai ya. 6 bulan. Tapi kalau mau cepet ya 2,5 itu udah untuk masak udah bagus. 1 minggu juga Biasanya. udah bagus kali ya. Enggak, Iya, sembunyinya pokoknya harus yang asam, Kak, Pak. Iya, asam juga cukup Maksimum asam, Mbak. 3 bulan tadi Hillary bilang 3 penyimpanan bulan sampai itu. 6 bulan. Ya, Kalau tapi lewat seminggu dari itu dia punya probiotik udah menurun. Mm-mm. Setelah atau 3 bulan udah pelan-pelan Di hari menurun. Jadi ketiga maksimum juga sampai 6 sudah bulan udah bisa nggak boleh makan. dimakan, Pak. Bapak Ibu kimchinya di hari ketiga juga udah boleh dicoba, udah jadi Nah, kimchi. Bu Susi, ayo Bu Susi. Coba. Jadi Hillary bilang kalau besoknya mau makan juga boleh sih, cuma rasanya Iya. kan masih belum cukup. Kalau baru dibumbuin mau dimakan juga bisa langsung jadi kimchi segar tadi menurut Hillary. Kan namanya Tapi kalau di hari kedua, hari ketiga itu fermentasinya udah boleh untuk Udah asem, dimakan. Mbak, ya. Sudah. Rasa asamnya sudah mulai. Ya. Jadi Semakin gitu ya, lama Bu ya Susi ya. semakin asam. Bu Susi silahkan praktek. Nanti Iya, hari betul. nanti mungkin Dipraktek dulu. hari kelima atau seminggu nanti boleh diposting foto-fotonya. Nanti Chef Maria akan Oke, menilai.